أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-mutafarridi li rububiyyati wa uluhiyyah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ba'athahu Allah ila nasi kafah bitauhidi wa syari'ati samhah. Salawatu rabbi wa salamuhu ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa qala Allah fi kitabihil karim, ya ayuhan nas ya ayyuhalladzina amanu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ana astaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, malam ini kita dipertemukan kembali di dalam majelis ilmu yang agung ini, majelis yang membahas tentang pokok-pokok agama kita, yang membahas tentang dasar-dasar yang seyogianya diketahui oleh seorang muslim. Kita sedang membahas tentang hal yang paling dasar, meskipun pembahasannya ini secara ringkas tapi menyeluruh, mulai dari tauhid, kemudian kemarin 3 pertanyaan kubur, kemudian di sini mulai silsilah 5 sampai 9 nanti tentang rukun iman. Rukun iman itu adalah salah satu pilar keimanan yang harus diyakini oleh seorang muslim. Level kedua setelah Islam. Islam itu kan termasuk lahiriah. Jadi tampak secara lahir, mulai dari syahadat sampai syahadat itu kan lisannya mengucapkan. Sampai haji itu kan berarti level yang paling rendah dari seorang muslim adalah dia Islam. Kemudian level berikutnya yaitu dia iman. Iman ini adalah perbuatan hati. Tidak semua orang Islam itu dia dikatakan beriman secara sempurna sebelum dia mengimani rukun iman dengan menyeluruh. Mengimani rukun iman dengan dengan detail. Karena rukun iman ya levelnya rukun iman juga di situ ada level-level yang sekedar tahu aja. Oh, iman Allah, iman kepada malaikat, kepada kitab, kepada kita berusaha menjadi orang iman yang mengerti tentang perincian-perinciannya, yaitu kita membahas tentang beriman kepada hari akhir. Kita sudah membahas sebelumnya tentang perjalanan hidup manusia, mulai dari dia akhir dia hidup, kemudian kemarin masuk ke dalam kuburan, dan juga tentang perjalanan hidup dunia ini. Jadi sampai nanti hari kiamat, huru-hara hari kiamat, mulai kita belajar tanda-tandanya, kemudian yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, dan yang terakhir adalah 10 tanda besar ya hari kiamat, yang di situ ketika 10 tanda ini muncul berarti kiamat sudah sangat dekat sekali. Dan kita sudah melalui itu, berarti kemarin sudah setelah Dajjal muncul, kemudian Nabi Isa menolong kaum muslimin, muncul lagi Ya'juj Ma'juj, oleh Allah dibinasakan Ya'juj Ma'juj, kemudian umat Islam hidup setelah masa Ya'juj Ma'juj di dalam masa keemasan Islam selama 40 tahun bersama Nabi Isa. Kemudian setelah Nabi Isa wafat, Islam kembali mundur,
kembali sirna, kembali luntur, dan disitulah terjadi huru-hara yang besar hari kiamat sampai dunia ini berakhir. Setelah jatahnya habis, setelah kemarin tanda yang terakhir itu api dari Yaman itu, manusia dikumpulkan dalam satu tempat, mereka tinggal menunggu terjadinya kiamat. Sekarang kita bahas tentang kiamat itu sendiri, yaitu tanda kiamat waktu terjadinya kiamat dengan ditiupnya sangkakala. Termasuk bagian beriman kepada hari akhir adalah beriman dengan ditiupnya sangkakala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya apa itu sangkakala, maka beliau mengatakan sangkakala adalah tanduk yang ditiup. Jadi bentuknya seperti tanduk ini, set gitu kan. Ini untuk ditiup. Hadis sahih riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasa'i. Beberapa ayat menyebutkan bahwa sangkakala akan ditiup sebanyak 2 kali. Di antara adalah firman Allah, "Wa nufikha fis suri fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah, tsumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun." Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang ada di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah. Semuanya mati, malaikat, manusia, hewan, mati semuanya. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu, hidup lagi. Jadi 2 tiupan sangkakala. Yang pertama itu mematikan semua makhluk, yang kedua bangkit dari kematian. Mulai dari umat awal yang sudah mati duluan sampai umat yang terakhir. Kalau tiupan sangkakala pertama yang mati cuman yang masih hidup loh, yang kemarin yang tersisa dari orang yang masih hidup. Tapi kalau tiupan yang kedua, semua manusia dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman itu dihidupkan kembali. Tiupan sangkakala pertama, dengannya meninggal semua yang ada di langit dan di bumi kecuali yang Allah kehendaki, termasuk beberapa orang yang dikecualikan oleh Allah. Tiupan ini terjadi di hari Jumat sebagaimana dalam Sahih Muslim, dan setiap hari Jumat hewan-hewan mereka senantiasa memasang telinga antara waktu subuh sampai terbit matahari karena takut bila ditiup sangkakala pada hari tersebut. Hadis sahih riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasa'i. Karena hewan juga tahu tentang kiamat ini. Makanya ya nggak ada salahnya kalau kita hari Jumat itu lebih memperbanyak amal. Ya siapa tahu nanti ini Jumat terakhir. Meskipun secara tanda-tanda ya masih jauh, mungkin Dajjal ya urung metu, tapi nggak ada salahnya kita waspada, itu nggak ada salahnya. Karena kita nggak tahu kapan huru-hara hari akhir akan terjadi, kita nggak tahu. Semoga kita tidak menjumpai, tapi umpama kita menjumpai, kita harus sudah siap terhadap bagaimana kita menghadapinya. Bila terdengar, maka semua akan mencondongkan lehernya dan mengangkatnya. Dan yang pertama kali mendengar adalah seorang laki-laki yang sedang memperbaiki penampungan air untuk minum untanya, maka dia pun mati dan matilah semua manusia. Hadis rawahu Muslim. Ketika ditiup pertama kali yang mendengar adalah orang yang sedang memperbaiki penampungan air. Waktu tersebut sangat singkat sehingga seorang tidak akan sempat berwasiat dan tidak ada waktu kembali ke keluarganya. Mereka meninggal di tempatnya masing-masing. Allah berfirman, "Ma yanzuruna illa sayhatan wahidah ta'khuduhum wa hum yakhsimun." Wala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un. Mereka tidak menunggu melainkan satu teriakan saja yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar. Bahkan bertengkar pun juga nggak bisa melanjutkan pertengkarannya karena meninggal duluan. Lalu mereka tidak kuasa membuat satu wasiat pun dan tidak pula dapat kembali kepada keluarganya. Surat Yasin 49 sampai 50. Ini menandakan bahwasanya kiamat ini terjadi dalam waktu sekejap, sangat singkat sekali. Dalam Sahih Sahih Bukhari disebutkan bahwa ada sebagian yang sudah mengangkat makanan ke mulutnya, namun tidak sempat memakannya karena sudah ditiup sangkakala. Bahkan tinggal ngemplok loh, garek ngene, itu nggak teko, keburu mati duluan. Meninggallah seluruh manusia dan kerajaan hari itu adalah milik Allah semata. Kalau sudah begini, ini disitulah
kuasanya Allah betul-betul bisa dilihat. Orang yang selama ini nggak percaya tentang Allah, yang selama ini tidak percaya dengan keagungan Allah, itu hari itu dia akan sadar, karena semuanya mati, tidak ada yang hidup kecuali Allah dan orang yang dikehendaki oleh Allah beberapa. Bahkan nih malaikat yang niup trompet pun juga ikut pingsan. Ketahuilah bahwa malaikat yang meniup sangkakala sekarang telah menaruh sangkakala di mulutnya, mengerutkan dahi, memasang telinganya, menunggu sewaktu-waktu diperintah oleh Allah. Tinggal diperintah ya sebul, berarti sudah mengulum trompetnya di mulutnya. Rasulullah SAW ketika mengabarkan para sahabat dengan kabar ini, beliau menyuruh para sahabat mengatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil, ala Allahi tawakkalna. Cukuplah Allah bagi kita dan dialah sebaik-baiknya zat yang dipasrahi, wakil, hanya kepada Allah lah kita bertawakal. Ini juga termasuk doa agar kita betul-betul memasrahkan, mewakilkan semuanya kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Setelah tiupan yang pertama dan meninggal semua manusia, maka akan ditiup sangkakala untuk kedua kalinya. Dan jarak antara dua tiupan adalah 40. Allahu a'lam, apakah 40 ini maksudnya 40 hari atau 40 bulan atau 40 tahun. Ini tidak dijelaskan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Abu Hurairah, ma bainal nafkhataini arbaun, jarak antara dua tiupan itu 40. Mereka saat itu yang Abu Hurairah ketika cerita itu ditanya, loh Pak, 40 itu ditanya. Sahabat yang meriwayatkan hadis ini ditanya Abu Hurairahnya itu, 40 ini 40 hari atau 40 bulan atau 40 tahun. Maka beliau Abu Hurairah nggak jawab. Para ulama mengatakan karena beliau nggak jawab karena nggak ngerti. Beliau juga nggak sempat nanya ke Nabi masalahnya. Tapi ala kulli hal, entah itu 40 tahun, 40 bulan, 40 hari itu juga bisa dikatakan itu nggak ada faedahnya. Soalnya ketika itu kita sudah meninggal semua dan tinggal nunggu dibangkitkan. Dan hadis ini sahih riwayat Bukhari dan juga Muslim. Dan di antara dua tiupan inilah Allah akan menurunkan hujan yang ringan, yang dengan sebabnya akan tumbuh jasad manusia di dalam kuburnya. Sebagaimana di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, tulang ekor manusia yang telah dikabarkan oleh Nabi SAW bahwasanya dia tidak akan hancur, akan tumbuh seperti tumbuhnya tunas setelah hujan, sehingga terbentuklah manusia kembali dengan izin Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Tsumma yunazzilullahu minas sama'i ma'a fayambutuna kama yambutul baqlu laisa minal insani syai'un illa yabla illa atma wahida wa huwa a'jabudz dzanab wa minhu yuraqqabul khalqu yaumal qiyamah." Kemudian Allah akan menurunkan hujan dari langit, maka mereka pun tumbuh seperti tumbuhnya tunas. Tidak ada dari badan manusia sesuatu kecuali akan rusak, kecuali satu tulang, yaitu tulang ekor. Semuanya rusak kecuali satu tok, yaitu tulang ekor. Dan darinya lah akan dibentuk manusia pada hari kiamat. Hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor 4554 dan Muslim nomor 5253. Hadisnya sama. Jadi intinya dari jarak tiupan yang pertama jelek itu kan semuanya mati. Disitulah Allah menurunkan hujan. Kemudian dari hujan itulah manusia yang asalnya itu rusak semua, tinggal tulang ekornya ini itu tumbuh menjadi manusia, jasad yang utuh. Jasadnya dulu. Sebelum tiupan yang kedua ini Allah baru menumbuhkan yang asalnya rusak menjadi manusia bentuknya utuh. Yang di kuburan-kuburan yang sekarang kita lihat ini, yang sekarang mau kita berengkali, kita duduk, itu mungkin tidak ada, cuman ada tulang ekornya tok. Besok itu ketika kiamat mereka akan
tumbuh menjadi jasad yang utuh. Saudara sekalian, Allah lah yang telah menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, dan dialah yang akan membangkitkan manusia setelah matinya. Allah berfirman, wa huwal ladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alaihi. Dan dialah Allah yang menciptakan manusia dari permulaan kemudian akan menghidupkan kembali, dan menghidupkan itu adalah lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Surat Ar-Rum ayat 27. Jadi jangankan cuman mengembalikan, kan istilahnya asalnya sudah ada kemudian rusak dikembalikan lagi jasadnya itu mudah. Wong dulunya nggak ada jadi aja ada, bisa. Matahari, rembulan, semua makhluk-makhluk Allah yang besar itu yang asalnya nggak ada menjadi ada itu mudah. Makanya menciptakan manusia, menghidupkan kembali manusia itu lebih mudah bagi Allah. Setelah terbentuknya jasad semua manusia, maka malaikat akan meniup sangkakala yang kedua dan akan dikembalikan ruh-ruh kepada jasadnya, dan hiduplah manusia serta akan dibangkitkan dari kuburnya. Allah berfirman, wa huwal ladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alaihi. Sama ayat yang di atasnya. Jadi kemudian setelah jasadnya utuh, tiupan sangkakala yang kedua, semua manusia mulai dari zaman Nabi Adam sampai Nabi umat yang terakhir hidup semua. Jasad-jasad ruh-ruh yang sekarang ini sedang mengalami fitnah kubur, entah mendapatkan nikmat kubur atau disiksa, itu besok ketika jasadnya sudah utuh kembali, ditiup sangkakala kedua dikembalikan kepada jasadnya. Berarti sudah berhenti, fase kubur sudah berhenti. Tapi lama, saudara. Setelah terbentuknya jasad semua manusia, maka malaikat akan meniup sangkakala untuk yang kedua kalinya dan akan dikembalikan ruh-ruh pada jasadnya, dan hiduplah manusia serta akan dibangkitkan dari kuburnya. Allah berfirman, tsumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Kemudian ditiuplah sangkakala yang kedua kalinya, maka tiba-tiba mereka bangkit dan dalam keadaan menunggu. Baik, setelah semuanya dikembalikan, kemudian kita membahas fase berikutnya, yaitu kebangkitan. Ini pasti terjadi, saudara. Ini hal-hal seperti ini kan seakan-akan di luar akal sehat. Makanya disitulah letak keimanan kita, di situ diuji dengan cerita-cerita. Di Quran menceritakan, Al-Hadis menceritakan hal-hal yang gaib, yang seakan-akan nggak masuk akal. Kita ini percaya apa enggak? Levelnya di sini nih. Kita diuji level keimanannya dari sisi ini. Yang dimaksud dengan kebangkitan adalah dikembalikannya arwah kepada jasad, sehingga manusia kembali hidup, akan diguncangkan bumi dengan segoncang-goncangnya, dan terbuka kuburan manusia. Kemudianlah keluar semua manusia dari kuburnya dalam keadaan hidup. Allah berfirman, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha. Apabila bumi digoncangkan dengan segoncang-goncangnya dan bumi mengeluarkan beban-bebannya, semuanya kuburan-kuburan dikeluarkan, semuanya hidup lagi, dan berkatalah manusia, loh, mengapa bumi jadi begini? Karena bingung setelah tadinya dia mengalami fase barzah alam kubur, kemudian langsung bangkit, itu kan masih pada kebingungan. Dan orang yang pertama kali terbuka kuburannya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama kali muncul adalah Nabi kita. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Manusia akan dibangkitkan sesuai dengan keadaan dia ketika meninggal dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yub'atsu kullu abdin ala ma mata alaihi." Akan dibangkitkan setiap hamba sesuai keadaan dia ketika meninggal dunia. Yang biasanya bermaksiat, yang dulu meninggalnya ketika bermaksiat, juga dibangkitkan dengan keadaan bermaksiat. Yang meninggal dalam keadaan dia menjalankan ketaatan, mungkin mati pas sujud atau dan lain sebagainya, dia akan bangkit dalam keadaan seperti itu. Seperti halnya contohnya Rasulullah mengabarkan bahwasanya orang yang meninggal dalam keadaan ihram, haji atau umroh, maka akan dibangkitkan dalam keadaan membaca talbiyah. Makanya orang yang meninggal ketika umroh, ketika haji itu dibungkus, dikuburkan bersama kain ihramnya.
Ketika besok nanti bangkit, dia bangkit dalam keadaan membaca talbiyah, masya Allah. Semoga kita berharap nggak apa-apa diwafatkan di tanah suci sana ketika menjalankan umroh atau haji, karena keutamanya ini luar biasa. Di saat manusia sedang ketakutan semuanya, dia bisa bangkit dalam keadaan membaca talbiyah, ini luar biasa. Tapi sebaliknya, ketika seseorang itu meninggal dalam keadaan bermaksiat, dia juga dibangkitkan dalam keadaan seperti itu, ketakutan yang luar biasa. Seperti contohnya ini, orang yang di dunianya dulu suka memakan riba dan tidak ditobati sampai dia meninggal, maka dia bangkit seperti bangkitnya orang yang kesurupan dalam keadaan sempoyongan. Allah berfirman, alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Orang-orang yang memakan riba, dia meninggal atas keadaan seperti itu dan tidak bertobat, maka tidak akan dia bangkit dari kuburnya kecuali seperti bangkitnya orang-orang yang kerasukan setan. Insya Allah. Kira-kira kalau orang dia bangkitnya keadaan seperti itu, di kuburnya selamat apa enggak orang seperti ini? Enggak akan selamat. Makanya jangan sepelekan masalah riba. Alah, iki umum wong ini mosok ora melu-melu. Iki pengusaha nek ora riba ora urip. Kita jangan membenarkan sesuatu yang tidak benar. Paham ya? Ini karena ini orang yang riba ini sampai Allah menerangkan dia orang yang nantang Allah Rasul. Kan luar biasa nih. Dosanya dosa besar. Ini adalah kebangkitan yang diingkari oleh orang-orang kafir dan dilalaikan oleh kebanyakan manusia. Makanya hari kebangkitan yang cerita-cerita yang seperti ini, yang nggak masuk akal seperti ini kenapa menjadi pembeda antara iman dan kafir? Karena orang kafir kebanyakan nggak percaya dengan cerita-cerita seperti ini. Alah, ini kan cuma dongeng, cok. Besok kalau saya sudah meninggal ya wis urusannya selesai. Atau seperti ucapannya orang kafir, seandainya akhirat itu ada, mesti aku lebih mulia daripada kamu, karena aku di dunia lebih mulia. Seperti itu ucapannya orang-orang kafir kan seperti itu. Mereka mendustakan adanya hari yang seperti ini. Nah, kita sebagai orang yang beriman, kita yang belajar agama tentang pokok-pokok agama ini, kita harus betul-betul yakin tentang kejadian ini. Allah berfirman, za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsun. Orang-orang kafir menyangka bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan. Katakanlah Muhammad, bahkan demi Rabbku kalian akan dibangkitkan. Makanya hari-hari yang sangat sulit dan sangat berat itu adalah hari-hari seperti itu, adalah hari yang sangat berat. Pada hari itu manusia akan menyesal semuanya. Orang yang kafir akan menyesali karena tidak beriman, dan orang yang beriman menyesal karena tidak maksimal di dalam beramal di dunia. Ini seperti itu. Orang semuanya menyesal. Bahkan umpama ada ini orang yang mulai dari lahir dia selalu menjalankan ketaatan terus, misalnya sedikit sekali bermaksiatnya, terus sampai dia menjadi ulama misalnya, sampai besarnya, sampai dewasanya selalu mengajarkan ilmu, amalnya pol-polan misalnya, itu pun ketika meninggal dia pasti tetap akan menyesal karena ada sesuatu yang dia lewatkan. Apalagi kita, mungkin ya kita coba introspeksi lah ya. Sehari semalam berapa banyak porsi kita mengingat Allah, berapa banyak porsi kita ibadah kepada Allah dibandingkan dengan hal-hal yang melalaikan. Mungkin sama sekali nggak proporsional. Makanya dengan adanya kita belajar seperti ini, marilah kita kembalikan. Semuanya orang pasti akan menyesal. Orang yang beriman menyesal, apalagi orang yang kafir. Semoga Allah memberikan kita dan orang-orang yang kita cintai kemudahan di dalam menghadapi hari yang sangat besar ini. Kemudian setelah dibangkitkan tadi, itu ada kejadian-kejadian yang dahsyat di hari itu. Yaitu pada hari kiamat, setelah bangkitnya manusia dari kubur, akan terjadi kejadian-kejadian dahsyat di alam semesta yang kita lihat ini. Baik alam atas maupun alam bawah, di langit, di bumi, semuanya ada kejadian-kejadian yang luar biasa.
Tidak ada yang mengetahui hakikat kedahsyatannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah menggambarkan lewat surat-surat yang surat-surat pendek itu cuma menggambarkan sekilas. Kita nggak bisa bayangkan bagaimana ngerinya kita saat itu. Kengerian yang akan kita hadapi seperti apa. Kita cuma bisa bayangkan ya sesuai dengan yang kita lihat sekarang ini aja. Contohnya gunung yang sedemikian besarnya, gunung yang kokoh, yang besar itu, yang menancap di bumi, itu besok akan dijalankan oleh Allah sehingga menjadi fata morgana dan dihancurkan menjadi berkeping-keping seperti tumbuhan pasir yang berterbangan. Bisa nggak bayangkan gunung seperti itu besarnya, itu langsung kayak diangkat kemudian ditabrakkan hancur berkeping-keping, Masya Allah. Lihat surat Al-Waqi'ah, wabusatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbatha. Ketika gunung itu dihancurkan dengan sehancur-hancurnya, kemudian seperti halnya debu yang berterbangan gitu. Ada lagi surat Al-Muzammil ayat 14 itu, yauma tara wal jibala wa kanatil jibalu kathiban mahila. Gunung itu seperti halnya pasir yang dihambur-hamburkan. Surat An-Naba ayat 20, wasuyiratil jibalu fakanat saroba. Gunung itu seperti halnya fata morgana. Kemudian surat At-Takwir ayat 3, wa idzal jibalu suyirat. Ketika gunung itu dihancurkan. Ada lagi surat Al-Qari'ah ayat 5, wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Jibal, gunung itu seperti halnya bulu yang berterbangan. Kita bayangkan, coba bayangkan. Kejadian itu kita lihat di depan mata kita. Gunung yang demikian itu besarnya dicabut oleh Allah, diterbangkan, kemudian ditabrakkan dan berhamburan. Itu kejadian itu di depan mata kita. Di saat semua manusia sudah bangkit, bumi yang demikian sebelumnya itu tenang seperti halnya ini, yang sekarang ini kita dudukin ini, itu akan digoncangkan dengan segoncang-goncangnya dan dibentangkan. Kemudian sifatnya diganti menjadi keras. Kemudian nggak ada lagi yang kita lihat ada gunung, ada lembah. Ini sekarang nggak. Jadi rata semuanya, nggak ada tanda-tanda satupun gedung-gedung itu nggak ada semua. Jadi betul-betul hamparan yang luas, terhampar gitu. Jadi proses perubahannya itu terjadi di depan mata. Jadi bumi yang asalnya itu ada gunungnya, ada lembahnya, ada lautnya, itu semuanya jadi rata. Gunungnya nutupin laut, lautannya meluap semuanya, kemudian terbakar, habis. Kemudian bumi menjadi rata. Seperti yang diceritakan dalam surat Toha. Fayadaruha qa'adan safsafa la tara fiha iwajan wala amta. Jadi gunung itu diratakan sehingga tidak ada lagi yang tinggi atau yang mendelep, itu enggak ada, semuanya rata semuanya. Al-Waqi'ah ayat 4 juga seperti itu. Idza rujatil ardu rajja. Ketika bumi itu digoncangkan segoncang-goncangnya. Kemudian At-Takwir juga, wa idzal jibalu suyirat, ketika gunung dihancurkan dan menutup jadi rata gitu. Surat Az-Zalzalah ayat pertama juga seperti idza zulzilatil ardu zilzalaha. Bumi digoncangkan dengan segoncang-goncangnya. Ini menandakan bahwasanya kejadian itu luar biasa. Dan laut-laut yang kita lihat airnya itu sangat dalam gitu. Itu besok akan meluap sehingga menjadi lautan yang satu antara sungai, ya lautan air tawar, lautan air asin, semuanya menjadi satu. Kemudian menjadi lautan api, dibakar, dipanaskan, kemudian membakar menjadi api, hilang, menguap semuanya. Coba bayangkan. Seperti surat Al-Infitar, wa idzal biharu fujirat. Biharu fujirat itu air laut itu meluap. Kemudian wa idzal, jadi lautan api.
Masya Allah. Kemudian langit yang 7, yang sangat tinggi, yang sangat besar, yang Allah tinggikan tanpa tiang, tanpa tiang. Sekarang ini yang kita lihat nggak ada ujungnya langit itu. Itu pada hari itu akan menjadi sangat lemah, kemudian bergetar dan pecah, akan berubah warnanya menjadi warna merah seperti mawar. Jadi tahapannya itu pertama langit yang kita lihat ini pecah sedikit, celek gitu kan. Kemudian pecahnya agak lebar, semakin banyak, kemudian terbelah, kemudian dilipat, baru nanti warnanya menjadi merah seperti itu. Yang seperti halnya surat Al-Haqqah, Infitor, Insyikok, Rahman, At-Tur, At-Takwir, Al-Furqan itu seperti itu. Pertama itu rapuh, terbelah, kemudian berguncang, kemudian pecah. Matahari akan digulung dan lenyap cahayanya, surat At-Takwir itu. Idza syamsu kuwirat. Kemudian bulan juga seperti itu. Bulan akan hilang cahayanya dan akan dikumpulkan dengan matahari. Surat Al-Qiyamah ayat 89. Juga di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wasyamsu wal qamaru mukawwirani yaumal qiyamah." Matahari dan bulan akan digulung pada hari kiamat. Dan bintang-bintang juga seperti itu ya. Yang sedemikian banyaknya akan berjatuhan dan lenyap cahayanya. Surat Al-Fintor ayat 2 dan juga At-Takwir ayat 2. Ini kejadian-kejadian ini dialami manusia ketika manusia sudah dibangkitkan dari kuburnya. Dia melihat kejadian itu langsung. Tapi ada juga sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya kejadian-kejadian ini yang bumi dihamparkan, kemudian langit pecah, gunung-gunung itu diratakan, lautnya hilang, bintang-bintang berjatuhan, matahari redup dan hilang itu tadi, itu terjadi di antara 2 tiupan sangkakala sehingga manusia itu tidak melihat kejadian ini. Ada yang mengatakan seperti itu, tapi Allah lebih mengetahui mana yang benar. Tapi yang penting kita diperintahkan untuk takut dan supaya kita mempersiapkan diri untuk menghadapi hari-hari tersebut. Kita dipersiapkan untuk itu. Seandainya mau betul-betul kita mengalami, boleh. Bagaimana rasanya? Bagaimana rasanya kita melihat kejadian-kejadian dahsyat seperti itu? Wong lagi gempa, berapa skala Richter aja udah manusia sudah seperti itu, apalagi betul-betul sak dunia seperti itu. Dunia yang asalnya seperti ini bisa menjadi rata semuanya, itu ya luar biasa. Kemudian bagaimana keadaan manusia ketika melihat kejadian itu? Jadi ketika manusia bangkit dari kuburnya dan melihat kedahsyatan hari kiamat dan juga kehancuran alam semesta, mereka tercengang dan bergerak tidak tahu arah, seperti laron atau aneh-aneh yang berhamburan. Allah berfirman, "Yauma yakunun nasu kal farashil mab'utsuts." Hari di mana manusia itu seperti laron yang berhamburan. Al-Qari'ah ayat 4. Manusia sangat takut. Seandainya ada ibu yang menyusui, niscaya dia akan lupa dengan anak yang dia susui. Seandainya ada ibu yang sedang hamil, niscaya dia akan langsung melahirkan saat itu, melahirkan anaknya. Dan seandainya ada anak kecil, niscaya dia akan menjadi tua. Semua itu karena mereka sangat takut. Manusia sempoyongan seperti mabuk, padahal mereka tidak mabuk. Ini di dalam surat Al-Hajj ayat 1-2 dan juga surat Al-Muzammil ayat 17. Di situ dijelaskan tentang bagaimana takutnya manusia ketika menghadapi hari yang dahsyat itu. Semuanya manusia mengalami. Kemudian setelah mengalami kejadian yang dahsyat seperti itu, manusia juga akan lari dari orang-orang yang mereka cintai di dunia. Lari dari saudaranya, lari dari ibu dan bapaknya, lari dari istri dan anak-anaknya. Masing-masing memikirkan keselamatan dirinya sendiri. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Surat Abasa ayat 34-37.
Karena yaitu kejadian-kejadian seperti ini wong golek slametnya dewe-dewe. Kemudian terdengarlah seruan, mereka pun bersegera menuju penyeru tersebut. Allah berfirman, yauma yad'u da'i ila syai'in nuqur khusya'an absaruhum yakhrujuna minal ajdathi ka'annahum jaradun muntashir muhti'ina ila da'i yaqul kafiru hadza yaumun asir. Pada hari di mana penyeru akan menyeru kepada sesuatu yang mengerikan, pandangan-pandangan mereka tertunduk hina keluar dari kuburan seperti belalang yang bertebaran. Mereka datang dengan cepat kepada penyeru tersebut. Seraya berkata orang-orang kafir, waduh, ini adalah hari yang sangat sulit. Surat Al-Qamar ayat 6 sampai ayat 8. Ini keadaan orang-orang yang kafir dan juga orang yang bermaksiat secara umum. Keadaannya seperti itu. Bagaimana ketakutannya mereka. Adapun orang yang beriman pada hari akhir dan takut akan kedatangan hari tersebut, kemudian dia beramal untuknya, maka Allah akan memberikan rasa aman di dalam menghadapi hari tersebut. Allah berfirman, la yahzunuhul faza'ul akbar wa talaqqahumul malaikatu hadza yaumukumul ladzi kuntum tu'adun. Mereka tidak ditimpa rasa takut karena kedahsyatan hari kiamat, dan mereka disambut malaikat yang berkata, inilah hari yang dijanjikan untuk kalian. Masya Allah. Coba rasakan perbedaannya. Sama-sama mengalami kejadian yang sama, tapi orang-orang yang kafir dan orang-orang yang bermaksiat pada umumnya, secara umum, mereka betul-betul mengalami ketakutan yang luar biasa. Saking takutnya itu betul-betul keluar dari kuburnya itu sampai berhamburan karena kejadian-kejadian yang seperti itu. Dibandingkan dengan orang yang dari dulu sudah ditanamkan rasa takut terhadap hari kiamat, sudah sering mengaji tentang bagaimana dahsyatnya hari kiamat, sehingga efek dari dia ngaji seperti itu, dia menjadikan ketaatan kepada Allah, dia menjadi takut bermaksiat kepada Allah, kemudian dia selalu mengingat hari akhir sehingga beramal soleh yang banyak, dan ketika itu terjadi dia di dunianya di alam barzah itu sudah mendapatkan nikmat kubur, dibangkitkan dari kubur itu mendapatkan rasa aman. Masya Allah. Pilih sing endi kira-kira. Jadi inilah fungsinya kita banyak belajar itu untuk seperti ini, saudara. Jadi dengan adanya kita mengingat hari akhir, dahsyatnya hari akhir, tentang kejadian-kejadian kiamat, tentang kematian, adalah semata-mata agar kita mempersiapkan untuk menghadapi hari itu. Yaitu kita semakin memupuk rasa takut kita kepada Allah dan juga menambah ketaatan kita kepada Allah. Insya Allah itu yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Untuk halaqah selanjutnya insya Allah kita bahas tentang kejadian-kejadian yang lain lagi. Setelah dibangkitkan nanti ada mizan dan lain sebagainya. Nanti kita jelaskan di situ sampai nanti ya ujungnya surga neraka, tapi itu masih panjang. Mantan nggih? Itu yang bisa kita sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang perlu ditanyakan.